Tutorial menyiarkan live streaming Komal dan fitur apa saja sih yang disediakan sama TikTok untuk kita bisa gunakan pada saat menyiarkan live streaming di aplikasi TikTok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Talent Host Iwan di kelas edukasi TikTok. Di sini kita akan bahas dan kita akan pelajari cara kita menyiarkan live streaming dari nol sampai dengan sukses. Di video sebelumnya kita sudah bahas apa saja yang perlu kita persiapkan untuk kita menyiarkan live streaming atau kita bisa aktif menyiarkan live streaming di TikTok. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, di subscribe karena setiap minggunya saya akan upload video tutorial dan cara kita menyiarkan live streaming di TikTok dari nol sampai dengan sukses. Jangan lupa nyalakan tanda loncengnya, share dan berkomentar. Oke, baik, buat teman-teman yang sudah aktif menyiarkan live streaming atau yang belum atau baru mau menyiarkan live streaming, perlu simak video ini sampai dengan selesai, karena di video ini saya akan kupas tuntas apa itu Komal, terus kemudian apa saja fitur-fitur yang bisa kita gunakan pada saat kita menyiarkan live streaming di TikTok, dan apa saja sih fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan dari fitur-fitur yang disediakan oleh TikTok, termasuk manfaat di dalamnya. Langsung aja kita masuk ke tutorial yang pertama, cara menyiarkan live streaming dan menggunakan fitur Komal. Langsung aja kita masuk prosesnya. Di akun kita ini ada tanda plus, kita bisa memulai live streaming. Dari tanda plus yang ada di bawah muncullah seperti ini. Ini dia, ada postingan dan juga ada live. Teman-teman tinggal klik aja yang live-nya. Dan di sini pun banyak pilihannya teman-teman. Kayak di sini kan ada kamera perangkat, terus kemudian kalau kita geser lagi ke samping nih, yang di bagian sininya menjadi fitur obrolan suara seperti ini. Nah, ini berarti kita tidak menampilkan wajah, hanya obrolan suara aja. Biasanya saya pakai kamera perangkat seperti ini, atau yang di paling ujung itu ada yang namanya TikTok Studio. Nah, ini Live Studio namanya. Atau kalau teman-teman suka ngegame, itu ada yang namanya game seluler. Nanti kalian tinggal buka aja gamenya apa, terus mau mainin gamenya itu yang seperti apa gitu. Nah, ini adalah live kamera perangkat, contohnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman banyak banget pilihannya nih. Ini kita pelajari ya biar teman-teman paham nih. Mulai dari target sasaran, kita cek dulu ya target sasaran nih. Nah, ini adalah target sasaran atau wishlist namanya, atau WL singkatannya. Ini kita bisa menambahkan sampai 3 target sasaran. Yang pertama ada mawar misalkan, terus tambah hadiah. Nah, di sini kita tinggal tambahkan lagi. Misalkan saya mau pakai jari hati, kustomisasi untuk menulis jumlah yang kita inginkan. Contoh di sini saya mau pasang 20 jari hati. Oke, setelah sudah konfirmasi. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi hadiahnya satu lagi karena maksimal itu kan 3. Tambahkan lagi. Contohnya misalkan kita mau pasang apa? Donat. Oke, dan kustomisasi jumlahnya kita mau tulis berapa? Misal 5 ya. Oke, konfirmasi, terus kemudian konfirmasi lagi, selesai. Kalau sudah konfirmasi semuanya, nah ini dia. Berarti target sasaran kita adalah mawar 1, jari hati 20 dan donatnya 5. Selesai, simpan. Jadi target sasarannya sudah ada. Di sini ada yang namanya tambah judul. Teman-teman tema live streamingnya apa? Misalkan kalau karaoke tulis misalkan karaoke. Terus kalau misalkan live streamingnya challenge, tulis challenge. Nah, kemudian kita pelajari lagi nih yang ada di sini tuh apa aja sih. Yang pertama mulai dari percantik. Ini tuh efek ya teman-teman. Nah, ini dia bisa merubah-rubah semuanya lah. Kalian bisa mau gunakan. Contoh misalkan seperti ini. Nah, ini lebih kurus berarti nih, tuh lebih gemuk. Ini tinggal dipakai aja. Atau kalau mau cara praktisnya itu ada di sini nih, efek. Nah, ini kita pakai efek. Biasanya nih cewek-cewek nih yang pakai efek nih. Nah, mayoritas tuh yang pakai ini. Ini dia, pakai tanda bunga yang seperti ini. Atau mau putih glowing. Nah, putih glowing. Kalau saya biasanya nggak pakai apa-apa, nggak pakai efek. Dah udah, normal aja seperti ini. Lanjut, kemudian ada interaksi. Di video sebelumnya juga sudah saya bahas. Fans club ini kita cek. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah beberapa orang yang sudah berkunjung ke live streaming saya, sudah love orange di room saya. Ini kita bisa cek berapa jumlah love orange yang sudah kita hasilkan. Terus kemudian ada pengaturan. Pengaturan ini tuh isinya kayak settingan-settingan untuk mode latihan, tentang lain dan sebagainya, termasuk kontrol penonton, terus hadiah live-nya, moderatornya, peringkat hariannya dan lain sebagainya. Ini muncul semuanya ada di sini. Kontrol penonton kalau teman-teman live streaming rentan ya, saran saya ini diaktifin aja kontrol penontonnya. Untuk apa sih?
biar live streaming kita nggak diganggu sama bocil, biar bocil-bocil itu nggak pada datang ke live streaming kita. Jadi TikTok itu menyebarluaskan akun kita atau live streaming kita kepada pengguna TikTok lainnya yang sudah berusia lebih daripada 18 tahun. Lanjut. Oke, kalau judulnya sudah diisi, target WL-nya juga sudah diisi, sekarang kita lanjut. Fitur promosi apa? Biasanya kita mempromosikan live streaming kita untuk berbayar. Nah, kalau sudah, tinggal pencet aja langsung sharekan live teman-teman. Hitungan mundurnya sudah dimulai. Nah, kalau teman-teman pengen buka kursi Komal pada saat menyiarkan live streaming, di sini ada tanda orang dua ya. Itu tinggal diklik aja tanda orang duanya. Terus kemudian kalian tinggal pilih yang gambar seperti ini, gambar apa ini namanya ya? Nah, ini tinggal dipilih aja. Ada panel dinamis, terus kemudian kisi, terus kemudian kisi tetap. Biasanya mayoritas itu pakai kisi tetap seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia hasil jadinya kalau kita buka Komal. Nah, sekarang kita harus memperbesar nih layar kita sebagai host. Ini gimana? Tinggal diklik aja di bagian yang tadi titik 2 tadi tuh teman-teman, yang ada di bawah orang gambar 2. Kemudian pilih di bawah itu ada kotak besar. Nah, ini dia hasil jadinya untuk buka Komal pada saat teman-teman menyiarkan live streaming seperti ini. Kalau yang model panel itu seperti apa? Kita cek ya, kita rubah dari kursi Komal kisi menjadi panel. Nah, kalau panel itu modelnya jadi seperti ini teman-teman. Layar hostnya lebih besar, terus kemudian penontonnya itu nanti ada di bawah dia. Ini namanya live streaming modal kursi Komal. Kita cek lagi yang modal Komal seperti yang lainnya itu panel tetap seperti ini. Nah, ini dia namanya kursi Komal panel tetap. Oke. Lanjut lagi, di sini ada fitur lainnya lagi. Nah, ini biasanya kalau dipakai sama teman-teman live streaming karaoke nih. Komalnya itu seperti ini. Ada 2 layar besar di atas antara hostnya atau tamunya yang lain, dan di bawah itu ada 8 kursi Komal yang bisa digunakan. Ini totalnya 9 berarti kursi Komalnya ya. Nah, lanjut lagi. Di sini banyak pilihan teman-teman, tinggal dicek aja. Ini dia meja bundar namanya. Jadi Komalnya itu kanan kiri adanya nanti. Tamu kita itu bisa duduk di kanan kiri. Oke, lanjut. Kemudian kita cari lagi. Di bawah ini juga ada beberapa efek teman-teman. Di bawah sini ada beberapa efek. Salah satunya adalah, nah ini dia. Ada efek sempurnakan itu untuk efek wajah sebagai hostnya. Terus di sini efek sama wajah seperti hostnya. Di sini juga ada stiker. Stiker ini biasanya untuk menunjukkan judul live streaming kita. Contohnya seperti ini. Nah, ini banyak nih beberapa stiker yang bisa kita gunakan. Nah, contohnya ini dia. Misal saya mau bikin live streamingnya tuh karaokean, berarti saya pakai yang logo musik ini ya. Nah, ini dia. Ini dia. Waduh, ada yang datang. Halo teman-teman, izin saya lagi bikin video tutorial. Mohon maaf ya, izin sebentar ya. Live karaoke. Oke. Nah, ini dia live streaming karaoke. Izin teman-teman, saya lagi bikin video tutorial. Mohon maaf ya, tidak saya sapa terlebih dahulu. Izin, mohon maaf semuanya. Nah, ini dia teman-teman, namanya stiker live streaming studio. Ini untuk menunjukkan kalau live streaming kita itu karaokean di TikTok. Lanjut. Kemudian ada fitur apa lagi di bagian sempurnakan ini? Kita cek. Nah, ada efek musik. Biasanya efek musik ini akan menghasilkan suara background musik ya. Terus kemudian ada efek suara yang di bawah itu apa? Efek suara itu untuk merubah warna kita sebagai seorang host. Contoh, ada beberapa pilihan di sini. Kita tes aja ya. Nah, ini kita mau jadi suara tupai kah, mau jadi suara robot kah, atau mau jadi suara gema. Jadi pada saat kita menyiarkan live streaming, penonton kita itu akan mendengarkan suara kita sesuai dengan yang kita pilih. Kalau ini kan saya tidak ada, saya tidak menggunakan efek suara apapun. Lanjut. Di sini ada lagi efek-efek suara. Efek suara itu apa sih? Ini adalah fitur yang disediakan oleh TikTok untuk kita sebagai host seperti ini. Ada efek bersorak, ada efek tepuk tangan, ada efek tawa, dan ada efek cium dan lain sebagainya. Oke, sampai ke bawah banyak tuh efek-efeknya. Teman-teman bisa gunakan deh. Pada saat kalian menyiarkan live streaming sudah disediakan sama TikTok. Lanjut, ada efek apa lagi di bawah sini? Ada latar belakang. Latar belakang ini tujuannya untuk apa sih? Dia green screen. Jadi teman-teman bisa menggunakan foto, menggunakan tampilan lainnya pada saat teman-teman menggunakan latar belakang. Kemudian ada papan. Papan ini apa? Biasanya bagi beberapa teman-teman yang menyiarkan live streaming dan kemudian ada maksud dan tujuannya. Misalkan contohnya deh,
Ini kan open locker host live streaming. Nah, itu bekas dulu saya gunakan. Jadi muncul seperti ini dia teman-teman. Nah, muncul seperti ini. Ini namanya papan. Papan untuk menunjukkan aktivitas kita sebagai host. Dan ini bisa diganti? Bisa diganti. Bisa dirubah atau bisa dihilangkan, tinggal tarik aja dia ke atas, hilang. Oke. Kalau sudah di titik 3 ini masih ada fitur lagi teman-teman. Masih banyak lagi fitur-fitur yang disediakan sama TikTok untuk kita bisa pahami atau kita pelajari. Lanjut. Titik 3 ini, nah ini dia. Ada jejak pendapat, ini baik digunakan pada saat teman-teman menyiarkan live streaming dan penontonnya memang sudah rame. Terus kemudian ada tebak gambar, nanti kita dikasih clue. Kita dikasih clue nih. Nah, misalkan drum, nanti kita tinggal disuruh tulis tuh atau gambar lah, gambar drum bandnya. Nanti penonton kita itu disuruh menebak. Ini kalau teman-teman mau live streaming teka-teki. Oke. Lanjut lagi, ada apa lagi di sini? Ada tanya jawab, sama seperti tebak gambar, cuma bedanya kalau di sini tuh diberikan soalnya dan penonton disuruh untuk menjawab. Terus kemudian ada buku panduan, kotak harta karun. Nah, ini dia yang paling banyak digunakan sama teman-teman di TikTok. Ini dia, kotak harta karun. Karena dengan adanya kotak harta karun, ini bisa menaikkan traffic penonton kita, bisa menaikkan jumlah penonton kita, atau bisa mempertahankan jumlah penonton di live streaming kita. Dan ini pun kotak harta karun ini bisa dikustomisasi. Di mana customnya? Ada di opsi lainnya di bawah. Teman-teman tinggal pilih aja opsi lainnya. Nah, kalian bisa masukkan berapa jumlah koin yang kalian inginkan untuk kalian taruh di live streaming kalian, terus berapa orang yang akan menerima jumlah koin ini, kemudian berapa hitungan mundurnya, durasi ya. Misalkan di sini saya tulis jumlah koinnya 1, terus jumlah penerimanya 1, durasinya itu 5 menit. Nah, ini dia teman-teman, tinggal kirim aja, nanti korunnya akan terbang di live streaming kita di sini. Oke. Kemudian ini saya kembalikan dulu deh tampilannya. Izin teman-teman yang lainnya, saya lagi bikin konten tutorial. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya lagi bikin konten tutorial. Mohon maaf banget. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada fitur apa lagi nih? Kotak fan super. Nah, ini biasanya hanya bisa diambil sama teman-teman yang memang sudah fan super nih. Biasanya untuk menaikkan, mendongkrak jumlah total tayang kita. Ini lebih lagi nih. Ini namanya fitur promosi. Oke. Terus kemudian di bawahnya lagi di sini ada goodie bag. Nah, ini juga salah satu fitur yang paling banyak digunakan sama teman-teman di TikTok sebagai host live streaming. Fitur goodie bag. Kenapa? Lagi-lagi ini adalah salah satu manfaat yang bisa kita gunakan sebagai seorang host. Koinnya jumlahnya bisa kita tulis, pemenangnya atau penerimanya juga bisa kita tulis, terus siapa aja yang mendapatkan ini juga bisa kita pilih nih. Ini kan di sini tulisannya semua penonton. Ini bisa kita custom. Jadi yang bisa mengambil goodie bag kita adalah hanya orang yang sudah love orange sampai level berapa? Level 1 kah? Level 3, level 5 atau level 10 kah? Atau teman-teman boleh berbagi koin itu tanpa syarat apapun. Ya udah, pilih aja semua penonton. Artinya mau dia sudah love orange ke, mau belum ke, mau love orange ke, mau enggak ke, dia berhak mendapatkan goodie bag kalau memang tidak digunakan syarat untuk mendapatkan goodie bag-nya. Terus kemudian cara bergabung atau cara mendapatkan goodie bag-nya ada lewat jalur komentar, ada lewat jalur share, contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Kirim komentar untuk bisa mendapatkan koin dari goodie bag, atau berbagi live ini, atau tidak ada syarat sama sekali, itu pun bisa tergantung dari custom yang teman-teman inginkan. Lanjut, di bawah ini hitungan mundur berapa menit yang akan kita pasang nih durasinya. Sampai maksimal itu ada di 10 menit, oke? Nah, lanjut. Sudah semuanya, fitur-fiturnya sudah semuanya. Ada lagi di bawah hadiah live ini sudah pasti yang ada di WL. Terus berkomentar, kampanye, pengaturan. Ini kita bisa mau menambahkan moderator atau mau menonaktifkan komentar di live streaming kita, semuanya sudah ada. Nah, lagi-lagi di pojok sebelah sana layar itu ada tanda angka 8 tapi tiduran. Itu tuh apa sih? Nah, ini dia. Ini adalah fitur live match atau disebutnya itu live PK. Biasanya live match ini disediakan sama TikTok bagi teman-teman yang live streamingnya itu hiburan. Jadi kita bertarung antara kita sebagai host dengan live streaming orang lain. Kita bertarung. Siapa yang paling banyak menghasilkan koin, siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan. Itu namanya live PK atau live match. Kira-kira seperti itu teman-teman, beberapa video tutorial untuk kita bisa menyiarkan live streaming. Mulai dari efek, mulai dari tepuk tangan, dan mulai dari fitur-fitur yang disediakan sama TikTok. Lanjut, ada di atas ini ada live populer, ada peringkat harian, dan ada peringkat liga. Nah, ini tuh adalah
jumlah berapa sih orang yang bertahan di live streaming kita. Disebutnya sebagai viewers. Nah, kalau kita jadi host bisa kita geser layarnya ke kanan seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa ngecek berapa sih durasi yang sudah kita lakukan di live streaming ini, terus kemudian berapa orang yang sudah mengikuti live streaming kita, atau berapa orang yang memberikan kado atau memberikan hadiah di live streaming kita. Ada di semuanya, ada di atas, termasuk berapa penghasilan yang bisa kita dapatkan atau yang sudah kita hasilkan di live streaming, semuanya juga sudah muncul. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ini dia tadi pilihan komal-komalnya. Semoga videonya bermanfaat. Itu dia sedikit video tutorial untuk bisa menyiarkan live streaming komal, termasuk fitur-fitur yang disediakan sama TikTok. Jangan lupa sekali lagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan kalian subscribe, karena selanjutnya saya akan bahas lagi pengalaman dari teman-teman sampai kita bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok atau video-video tutorial lainnya cara mendapatkan penghasilan dari aplikasi TikTok. Sama seperti video-video sebelumnya, di akhir video selalu akan saya ingatkan adalah semangat bikin kontennya biar ngetrend, dan see you, bye bye.